Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di channelnya Herlan Petualang. Ya, hari ini saya mau cerita sedikit ya. Kemarin saya lagi di sekolah, tapi ini beda lagi ya. Ini di SMP, kalau kemarin kan di SMA ya. Nah, lagi-lagi di lokasi sekolah itu ada seekor ular yang masuk itu. Salah tempat buat mencari makan. Sih ada beberapa faktor ya, mungkin karena di alamnya itu mungkin udah berkurang makanan, rantai makanannya mungkin kan kita nggak tahu, jadi makanya dia masuk ke lokasi sekolahan. Nah, ular ini adalah seekor naga Sumatera teman-teman, tapi masih anakan sih. Tapi walaupun anakan itu malah lebih berbahaya anakan daripada yang besar, yang dewasa. Malah berbahaya yang kecil teman-teman ya, karena yang kecil itu kan ketika dia nyuntikin bisanya, nah itu tidak bakalan ngontrol berapa banyak bisa yang dikeluarkan sama si babynya ini teman-teman. Tapi kalau untuk yang dewasa, yang besar itu pasti dia ngontrol gitu, harus segini kan. Tapi kan kalau yang babyan atau kecil itu nggak bakal ngontrol dan nggak bakalan terus aja gitu, terus disuntikin bisanya gitu. Jadi tahu sendiri lah. Nah teman-teman, jadi kalau kalian penasaran dengan seperti apa sih naga Sumatera yang saya rescue kemarin, ini dia. Nah, bagaimana teman-teman dengan ular naga Sumatera tadi? Nah, ular ini panjangnya itu berapa ya? Pokoknya kalau diukur dengan tangan itu sejenjang lewat 2 jari mungkin, segitu sih. Masih babyan banget, masih kecil banget gitu. Nah, untuk naga Sumatera sih sebenarnya saya sudah 2 kali ya merescue. Kemarin itu tahun waktu saya sekolah itu saya nemu di belakang rumah. Nah, posisinya kan di rumah saya tuh. Nah, di belakangnya itu ada babyan juga, baby Sumatera juga, baby naga Sumatera juga tuh. Waktu itu saya belum tahu tentang ular sih, belum tahu itu ular apa. Nah, setahu saya kan itu adalah king cobra gitu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau saat ini sih sudah tahu ya, mana king cobra, mana kobra Jawa, mana kobra Sumatera ya, atau dan lain sebagainya gitu. Kalau dulu kan belum tahu sama sekali, cuma terbiasa, cuma hobi aja buat nangkep gitu. Karena dari kecil saya tuh sering banget main sama yang berbisa gitu teman-teman. Percaya nggak percaya sih, karena waktu kecil awal pertama saya nangkep itu adalah anakan biawak. Nah, lalu saya digigit di bagian tengah, bagian jari tengah. Nggak tahu, udah lama soalnya, masih kecil banget itu saya digigit pertama tuh. Tapi nggak kapok sih, soalnya seru sih bagi saya, seru juga nih. Nah, saya tangkap kan anak biawak air itu. Misalnya di kampung-kampung kan banyak. Nah, kalau dulu kan sering masuk, saking banyaknya itu ada yang anak-anaknya itu kan masih masuk di kampung-kampung gitu. Nah, waktu itu posisinya ada di depan rumah waktu itu. Tapi kebetulan rumah itu ada sungai, bukan rumah saya sih, tapi rumah teman. Nah, saya dapat itu. Nah, yang kedua sih kayak ular pucuk. Saya sih kalau kemarin kalau dulu belum tahu sih nama-namanya. Jadi saya ingat terus setelah saya pelajari lagi ya, saya gali lagi tentang reptil gitu. Alhamdulillah sudah lumayan banyak tahu sih tentang reptil ya. Kalau
Terus saya tinggal mengingat momen-momen aja dari kecil. Oh itu waktu itu dapatnya hijau, dapatnya kayak gini. Oh berarti itu ular ini. Oh waktu itu dapatnya ini berarti ular ini. Nah ular belang pun ular belang ya, apa sih, wailing ya, ular wailing itu yang putih hitam itu saya juga pernah dapat. Waktu itu dia masuk ke dalam rumah gitu, masuknya kebetulan masuknya di dalam kamar aku gitu, di dalam kamar aku di depan lemari. Nah depan lemari pas waktu saya bangun tidur, saya tuh kayak nengok, apaan sih gitu, kayak tali, kayak apa sih, kayak mainan gitu. Terus saya lihat, nah ini ular cantik banget. Tapi kalau saat ini, nah yaudah, saya main-main dulu kan, main-main ini saya tangkap dan mainin, saya bawa keluar rumah gitu, saya masukin ke kantong gitu. Nggak tahu sih saya, apa ya namanya aja saya nggak tahu, apalagi jenisnya itu berbisanya apa, terus spesiesnya apa segala macam itu saya nggak tahu. Nah ketika saya sudah mempelajari hal-hal tentang reptil ya, terutama ular, akhirnya saya tahu dan saya ingat kan, oh waktu itu ini oh berarti wailing yang waktu dulu. Nah jadi intinya sih jangan takut buat belajar ya, jangan takut dengan jangan merasa puas gitu, belajar terus. Saat ini aja saya tuh masih belajar teman-teman. Nah balik lagi ke Naja Sumatera tadi teman-teman. Nah jadi waktu itu kan dapatnya di belakang rumah kan. Nah ya udah, waktu itu posisinya saya lagi sekolah itu kelas 2 SMA kalau nggak salah, 2 SMA. Nah saya dapat Naja Sumatera ini yang Naja ya, tapi kalau untuk ular-ular lain sih dari kecil memang saya udah main sama ular gitu, udah biasa gitu. Nah, untuk Najanya aja sih, untuk Najanya waktu kedua kali, dan kemarin tahun kemarin yang saya waktu sekolah, udah berapa tahun itu, udah 4 tahun lebih ya. Saya sekolah, terus saya bawa sekolah babyan juga itu sekitaran segitulah. Oh, pas ketemu tuh sekitaran sejengkang lebih lah gitu. Pas itu saya bawa sekolah terus kan, terus saya cari makan segala macam itu. Nah itu umur 2 bulan, nah saya sih 2 bulan ya, itu udah mulai agak besaran sedikit gitu, nggak terlalu besar sih, paling nambah sejengkang lah gitu. Nah waktu itu posisinya kan saya lagi sekolah, terus saya ya masih apa ya, masih anak-anak lah gitu, masih ada tuh biasalah anak-anak sekolah kan banyak kegiatan di luar rumah gitu, kayak main ke tempat temen, terus jalan-jalan segala macam gitu. Akhirnya waktu itu saya rilis lagi aja gitu, saya lepas aja gitu. Lokasinya saya lepas itu juga masih di lokasi sekolah, tapi di arah hutannya kan. Waktu itu kan belum ngerti, belum sama sekali belum ngerti gitu. Kalau saat ini kan sudah tahu kan, tapi kalau lepas kayak gitu kan artinya membahayakan kan, baik manusianya maupun si ularnya. Kalau untuk kemarin saya ketemu itu Naja Sumatera juga, dan ada varian apa ya, yang waktu dulu banget itu ada bintik, ada 2 bintik di sini di bagian leher ya. Nah kalau yang kemarin itu enggak ada gitu. Oke, nah Naja Sumatera ini kenapa sih saya review, kenapa saya bawa ke rumah, karena memang posisinya itu salah masuk teman-teman. Jadi dia itu masuk ke lokasi sekolahan di SMP tahu sendiri kan, anaknya kecil-kecil kan, takutnya kan bahaya. Walaupun dia nggak matok si anak itu, pasti anak itu yang matok dia mati udah. Jadi saya bawa ke rumah, saya review ya, masih ada di rumah, masih ada tadi kan teman-teman udah lihat ya videonya. Nah insya Allah sih nanti kita rilis lagi gitu, tapi kalau saat ini sih belum, karena dan ada anehnya juga sih kan, di bagian leher ini kan, bagian leher kan ngembang ya, terus dia tuh kayak bisa
bisa nggak ngeratain satunya sih lebar banget. Ketika kita provokator kan dia ngembang kan. Nah jadi yang satunya itu kayak sebelahnya itu bagian kirinya itu lebar banget ya. Nah bagian kanan tuh cuma dikit aja gitu dilebarin. Jadi kayak beda emang beda. Nah itu sih anehnya. Nah nanti kita rilis lagi sama si kebetulan saya juga punya boyga yang pernah saya review juga, masuknya di sekolah juga tapi di SMA. Kalau yang Najis Sumatera ini kan di SMP. Nah nanti saya akan rilis lagi itu. Sampai saat ini sih masih mencari tempat ya. Nah yaudah deh teman-teman, pokoknya jangan pernah bosan ya ikutin saya. Bosan. Nah oke, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan kalau kalian suka dengan video saya juga bisa like, bisa share juga kalau bermanfaat ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.